Terima kasih saudara, ada masih di Liputan 6 daerah Jawa Timur. Saudara, mobil ambulans tertabrak kereta api Matramaja relasi Malang Pasar Senen di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Kabupaten Kediri. Pengemudi ambulans tewas dalam kejadian tersebut. Kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Nyawangan, Kecamatan Keras, Kediri. Kereta Matramaja jurusan Malang, Jakarta menabrak ambulan milik RSUD Gambiran, Kediri. Kerasnya benturan menyebabkan ambulan rusak berat dan terseret hingga 500 meter. Akibatnya sopir ambulan Ali Mustafa, 29 tahun warga Kecamatan Mojo, Kediri, meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa terjadi saat ambulan yang hendak kembali ke RSUD Gambiran setelah mengantarkan jenazah pasien menyeberang rel dari arah barat ke timur. Saat bersamaan muncul kereta Matramaja. Menyampaikan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Nyawangan, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, di perlintasan sebidang tanpa palang antara kereta api Matramaja jurusan Malang Pasar Senen dengan membawa 201 penumpang kontra Suzuki EPV, yakni ambulans milik Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, Kota Kediri. Untuk korban jiwa ada 1 orang meninggal dunia. Yang sebelumnya sopir ambulan ini menurunkan jenazah di mobil itu. Kemudian ditelepon warga ada kecelakaan mobil terseret. Proses evakuasi memakan waktu selama hampir 2 jam, sehingga perjalanan kereta sempat terlambat sekitar 147 menit menunggu proses evakuasi selesai. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, geng motor kembali berulah dan melukai korban. Kali ini mereka menyerang sebuah warung di Pasuruan dan mengeroyok 2 pembeli. Gerombolan kriminal itu juga menggondol sepeda motor pemilik warung serta tas dan uang dagangan. Sejumlah orang di sebuah warung angkringan tepi Jalan Raya Malang, Pasuruan, tepatnya di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dikejutkan dengan serangan mendadak puluhan anggota geng motor Rabu dini hari. Gerombolan ini membabi buta mengacak-acak warung dan mengeroyok 2 pengunjung. Tak cuma dengan tangan kosong, beberapa orang anggota geng motor terlihat membawa kayu, tongkat baseball, dan helm untuk memukuli korban. Seorang pembeli yang tidak sempat melarikan diri menjadi bulan-bulanan pelaku. Gerombolan kriminal yang berjumlah sekitar 30 orang itu juga menggondol sepeda motor pemilik warung, sebuah tas, dan uang dagangan ratusan ribu rupiah. Sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian terkejut karena serangan itu tak terduga. Mereka juga cemas karena khawatir kejadian serupa terulang lagi. Ini itu jam 1:30 malam, Mas, ya. Jadi anak-anak itu nongkrong di sini. Terus datang gerombolan orang itu dari seberang jalan sana. Terus itu langsung dikeroyok ke sini, Mas, dipukuli, ambil bawa motor sama HP sama uang. Itu motor miliknya siapa, Mas? Miliknya Mas yang buka angkringan di sini, Mas. Oh, kalau yang dipukuli itu kan ada yang dipukuli, Mas? Iya, itu temennya itu, Mas. Oh, temannya. Iya. Supaya tidak terjadi lagi warga sini. Ya, mohon untuk para keamanan lah, untuk selain patroli apalagi. Mungkin patrolinya diperketat. Oke. Peristiwa itu sudah dilaporkan ke polisi oleh korban pengeroyokan maupun pemilik warung angkringan. Sementara polisi belum mau mengkonfirmasi kejadian itu karena masih menunggu penyelidikan. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Tuban menggelar razia narkoba di tempat hiburan malam di jalur Pantura. Satu persatu pengunjung dites urin. Hasilnya 3 pengunjung dibawa petugas karena positif mengonsumsi obat-obatan terlarang. Petugas gabungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban bersama TNI, Polri, Bea Cukai, dan Satpol PP menggelar razia di 3 tempat hiburan malam di sepanjang jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Razia untuk memastikan ada tidaknya peredaran dan penyalahgunaan obat-obat terlarang di lokasi ini. Satu persatu pengunjung diperiksa dan dites urin. Hasilnya dari 93 pengunjung yang dirazia, 3 diantaranya positif mengonsumsi zat terlarang.
Ketiganya dibawa ke kantor BNNK Tuban untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail. Razia narkoba di tempat hiburan malam untuk mencegah dan mengantisipasi peredaran narkotika di masyarakat. Dari BNNK Tuban, kemudian dari Polres, TNI, kemudian dari Bea Cukai, Satpol PP melaksanakan kegiatan razia di tempat-tempat hiburan, yang mana ada tiga tempat ya yang kita laksanakan pemeriksaan. Kemudian kita melaksanakan 93 orang yang kita periksa. Dari 93 yang kita periksa, ada 3 yang positif. Nah, yang positif ini dari hasil pengecekan maupun pengakuannya adalah dari obat. Kemudian dari 3 ini akan kita dalami. BNN Kabupaten Tuban akan rutin menggelar razia serupa guna menekan peredaran narkoba yang makin meresahkan masyarakat. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, mencegah kecanduan gawai, kampung lali gadget yang ada di Dusun Wonoayu, Sidoarjo bisa jadi solusi untuk mengalihkan perhatian anak-anak terhadap gadget seperti ponsel pintar, tablet, dan laptop. Di kampung tersebut, anak-anak dapat memainkan beragam permainan tradisional di alam yang tidak kalah serunya dengan gawai. Pemirsa, saat ini saya berada di Kampung Lali Gadget di Desa Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Kenapa kampung ini disebut Kampung Lali Gadget? Yakni tak lain untuk mengenalkan berbagai permainan tradisional yang ada di sini. Selain itu, untuk mengurangi kecanduan anak-anak terhadap gadget ataupun ponsel. Di sini juga disediakan beragam permainan tradisional seperti egrang dan membuat kue tradisional. Seperti apa serunya Kampung Lali Gadget ini? Yuk ikuti saya ini. Seperti inilah keceriaan anak-anak saat berada di Kampung Lali Gadget di Dusun Bendet, Desa Pager Ngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Beragam permainan tradisional dikenalkan, salah satunya yakni bermain kincir dari daun singkong. Sebelum bisa digunakan untuk bermain, kakak-kakak pendamping terlebih dahulu mengajarkan caranya, yakni daun singkong dipangkas setengah, lalu dijepit dengan kedua jari hingga jadi permainan kincir. Usai bermain kincir daun singkong, ini yang paling ditunggu, yakni bermain air dan menangkap ikan lele di kolam, karena hasil tangkapan ikan bisa langsung dibawa pulang. Anak-anak bermain air, saya tertarik mencoba permainan tradisional yang melatih keseimbangan, yakni egrang. Saya akan mencoba salah satu permainan tradisional, yakni egrang. Katanya permainan tradisional ini membutuhkan keseimbangan. Seperti apa keseimbangan saya? Mari kita coba. Wah, ternyata sulit juga permainan ini. Meski kelihatannya mudah, namun keseimbangan sangat dibutuhkan. Dan tak kalah pentingnya, permainan ini bisa melatih saraf motorik dan sensorik sekaligus berolahraga, karena membutuhkan kekuatan kedua tangan. Kampung Lali Gadget ini mulai dirintis sejak April 2018 yang dicetuskan oleh seorang pemuda bernama Ahmad Irfandi. Ia resah melihat warga maupun anak-anak di tempatnya sering bermain gawai, sehingga mereka tak pernah bersosialisasi dengan teman-temannya. Irfandi yang dibantu sejumlah komunitas dan Karang Taruna Desa kemudian membuat Kampung Lali Gadget dengan harapan anak-anak maupun warga terus melestarikan permainan tradisional serta mengurangi kecanduan gawai. Kecanduan gadget yang sampai berubah karakternya. Nah, inilah upaya mitigasi yang kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari kecanduan gadget tersebut dengan melakukan kegiatan permainan tradisional, ngajak anak-anak bermain di alam, di sungai, di air, di kebun. Itu yang kami lakukan di sini.
Jadi kita tidak melarang anak-anak untuk memakai HP, tapi kita alihkan, ada permainan yang lebih bagus, yang lebih asik selain main gadget, dan anak-anak senang. Kampung Lali Gadget saat ini juga mendapat dukungan penuh dari PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Jawa Timur, berupa pembangunan sarana dan penambahan fasilitas. Perusahaan listrik negara ini mau membantu pembangunan di tempat ini karena mempunyai nilai edukatif. Salah satu kegiatan untuk mempromosikan Kampung Lali Gadget ini, PLN UID Jatim mengadakan pers tour agar kampung edukatif ini semakin dikenal lagi oleh masyarakat, tak hanya di Sidoarjo, namun juga hingga luar Jawa Timur. Di sini tadi kita sudah menyaksikan banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Kampung Lali Gadget. Dan kebenaran hari ini juga ada anak-anak yang sedang melaksanakan kegiatan di sini. Tadi ada yang menangkap lele di kolam di belakang. Nah, harapannya kegiatan ini bisa terus berkembang dan insya Allah dari PLN akan melakukan pendampingan sampai 3 tahun ke depan. Jadi mungkin nanti di tahun 2025 kita coba membantu lagi untuk pengembangan Kampung Lali Gadget sampai di 2026. Tanya anak-anak, para orang tua juga banyak yang tertarik mengunjungi dan mencoba berbagai wahana permainan tradisional mengenang masa kecilnya dulu. Bagaimana Anda tertarik untuk mengunjungi kampung ini? Tak ada salahnya Anda dan keluarga jika sedang ke Wonoayu Sidoarjo mampir ke Kampung Lali Gadget ini. Saudara, berawal dari hobi memasak, seorang ibu rumah tangga di Banyuwangi memiliki usaha kuliner rumahan yang menjanjikan dengan membuat masakan khas ayam ingkung yang kini banyak digemari masyarakat. Seperti apa kenikmatan kuliner ayam ingkung ini? Berikut liputannya untuk Anda. Berbeda dari ayam ingkung yang ada, ayam ingkung yang diolah dapur MH ini tidak menggunakan penyedap rasa sama sekali. Namun meski demikian, kelezatannya tak usah diragukan lagi karena tetap menggoda selera penikmatnya. Disebut ayam ingkung karena bentuk ayam yang diolah utuh ini menekung dengan kepala menoleh ke belakang. Biasanya kuliner ini selalu ada dalam setiap acara syukuran adat. Tips rahasia ayam ingkung yang lezat meski tanpa penyedap rasa, yakni selain menggunakan bumbu tradisional seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, merica, daun salam, dan kunyit. Juga ditambahkan gula merah serta asam jawa yang diyakini bisa menambah gurih masakan. Kebiasaan saya setiap kali masak undang teman makan di rumah. Nah, seringkali mereka kalau kamu masak ini lagi nebeng dong. Awal-awalnya cuma kali begitu. Lama-lama kenapa nggak dijual sekalian ya? Awalnya cuma begitu. Jadi cuma iseng-iseng. Dari iseng-iseng ya terus akhirnya semakin beragam menu yang disajikan. Dirintis sejak 3 bulan lalu, kuliner rumahan yang lokasinya berada di perumahan ini tak pernah sepi pembeli. Dalam sehari, pemilik kedai bisa menjual 15 hingga 20 ekor ayam. Ini luar biasa, Mas. Kuliner yang memang otentik di Banyuwangi juga. Saya rasa sih belum ada. Saya belum nemu kuliner ayam ingkung dan rasanya luar biasa. Wajib untuk sini menikmati ayam ingkung yang rasanya luar biasa. Ada di sini satu otentik banget, bumbunya yang bisa meresap ke dalam nih tulang, bahkan ke dalam daging ayamnya. Ayamnya kan ayam kampung, jadi cocok. Sering Mas makan di sini, Mas? Alhamdulillah udah beberapa kali. Dan saya kalau makan di sini nggak pakai nasi. Kalau pakai nasi berarti apa? Dari perut saya itu kepenuhan nasi, sayang, mending kepenuhan ayam yang enak ini.
Satu porsi ayam ingkung dijual Rp125.000 lengkap dengan tempe dan tentunya sambal khas yakni sambal tahun. Disebut sambal tahun karena konon sambal ini bisa bertahan hingga berhari-hari. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.